Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Belakangan ini terjadi lagi konflik Palestina dan Israel yang mana sudah terjadi sekitar sejak tahun 1948 atau kalau kita hitung sampai 2023 ini sudah sekitar 75 tahun. 75 tahun ya. Tapi ada banyak sekali isu-isu yang menarik, yang kontroversi, sehingga kemudian kita muncul sebuah pertanyaan, kenapa bisa orang-orang itu sampai berpikir demikian gitu, tidak membela Palestina yang sudah lama terjajah ini. Ketika mereka kembali mencoba untuk memperjuangkan hak mereka yang seharusnya, justru malah orang-orang banyak menentang gitu. Nah, kita ada Gus Asmi di sini sebagai mahasiswa umum yang kebetulan hari ini ikut aksi solidaritas kemanusiaan untuk segera memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ya, hari ini ada dua aksi di titik lokasi yang berbeda, ada di Jogja dan Solo. Nah, mungkin Mas Asmi ini memiliki beberapa pandangan-pandangan yang menjadi hasil daripada apa yang sudah disampaikan di aksi tadi. Begini Mas Asmi, menurut saya justru Israel itu ketika dia dituduh sebagai penjajah, ketika dia dituduh untuk mengambil hak tanah Palestina, justru kalau kita membaca sejarah yang disampaikan oleh mereka itu punya hak atas Palestina itu sendiri sebenarnya. Karena ada hubungan historis, ada hak historis, ada posisi-posisi yang memang benar itu menjadi menjadi bagian dari mereka. Nah, ini gimana kira-kira Mas Asmi? Oke, sebelumnya terima kasih Mas Albi. Saya mau disclaimer dulu untuk teman-teman semua. Meskipun hari ini saya ikut aksi solidaritas untuk saudara Muslim di Palestina, gitu. Tapi pertama saya mungkin bukan orang yang paling paham, gitu. Tapi saya memang mengikuti adanya perkembangan berita Israel Palestina ini bahkan sejak SMP, gitu. Jadi saya mengikuti terus sampai sekarang. Tapi saya bukan orang yang paling paham, gitu. Tapi saya akan coba memberikan pandangan. Itu disclaimernya ya teman-teman. Tadi ketika Mas Albi mengatakan bahwasanya sebenarnya Israel ini memiliki hak untuk hak historis ya tadi ya, memiliki hak historis, sehingga mungkin wajar saja ketika mereka itu ingin merebut atau mendapatkan kembali tanah mereka. Nah, kita harus memahami Mas Albi di sini. Kalau hak yang disebutkan adalah hak historis, maka rakyat Palestina pasti juga punya hak historis. Misalkan seperti ini, Indonesia itu kan kita dulu terdiri dari berbagai macam kerajaan Majapahit, Tarumanegara, mungkin Kutai. Setiap kerajaan punya hak historis. Tapi ketika kemudian Indonesia ini akan dibagi ke beberapa wilayah gitu. Nah, nanti kan berarti orang-orang yang punya hak historis ini kan akan dipertemukan nih. Terus kita akan melihat siapa sebenarnya yang paling berhak, kan harusnya seperti itu. Kalau misalkan ada klaim bahwasanya Israel itu memiliki hak historis, kita juga harus bertanya dulu kepada warga Palestina, mereka punya hak historis apa enggak? Jawabannya mereka punya. Ya, benar, mereka punya. Gitu. Tapi orang-orang Israel juga punya. Itu gimana? Orang-orang Israel punya. Mungkin mereka landasannya adalah kitab Taurat. Ya, kitab Taurat. Orang Palestina punya landasan mereka adalah Al-Qur'an. Gitu. Nah, maka kita kemudian harus melihat nih. Sama-sama kitab suci gimana? Sama-sama kitab suci. Nah, kitab suci yang belum diubah sampai sekarang mana? Apakah ada jaminan? Ini bukan kita meragukan ya. Kita mengkritisi saja. Apakah ada jaminan? Kemudian Taurat yang dibawa oleh orang-orang Israel itu apakah 100% benar? Belum ada di otak-atiknya seperti Injil sekarang. Injil kan sekarang penuh dengan revisi-revisian. Apakah Taurat yang dipegang mereka sama halnya seperti itu? Banyak revisinya atau enggak? Sedangkan di sisi lain kan kita percaya nih, harusnya kita percaya sebagai umat Islam Al-Quran tidak direvisi, persis sama seperti 1400 tahun yang lalu. Tapi gini, kalau kita kesampingkan masalah revisinya, karena itu hal yang sensitif. Kita subjektif sekali mengatakan bahwa mereka itu merevisi kitab mereka. Jadi saya bilang mengkritisi. Oke, baik, tidak masalah gitu. Tapi seandainya itu menjadi sebuah sebuah keyakinan masing-masing gitu. Al-Quran sebagai keyakinan, Taurat juga sebagai keyakinan bangsa Yahudi gitu kan. Kalau yang saya dengar adalah dalam Taurat itu dikatakan bahwa Israel itu adalah bangsa terpilih sehingga mereka bisa mendominasi dunia gitu. Nah, itu dijadikan keyakinan. Sehingga kemudian dia merebut Palestina sebagai hak kepemilikannya. Saya rasa ketika kita bicara soal keyakinan, itu semua orang punya keyakinan. Dan tidak tepat rasanya ketika kita memutuskan suatu perkara, misalkan kita memutuskan perkara hak nih ya, perkara hak Palestina atau Israel, berdasarkan sudut pandang keyakinan yang dianut Israel itu kan juga nggak tepat gitu. Jadi kalau misalkan memang ada opini yang mengatakan bahwasanya Israel kemudian memiliki hak historis sehingga berhak untuk kemudian melakukan adanya penjajahan, kemudian penggusuran dan sebagainya, karena mereka berhak, seolah-olah warga Palestina nggak berhak. Iya, benar. Nah, makanya ada ungkapan yang menarik Mas Andi. Ada ungkapan yang menarik. Saya dapatkan ini dari Dendi Laksono. Tahu Dendi Laksono nggak? Dendi Laksono ini seorang aktivis di Indonesia. Dia biasanya memperjuangkan adanya hak-hak warga gitu, terutama dalam hal agraria. Beliau pernah menulis di Instagramnya seperti ini. Sebenarnya yang membatasi hak kita sebagai manusia itu adalah hak dan kebutuhannya orang lain. Yang membatasi hak kita sebagai manusia, kita tuh sebenarnya berhak kok. Berhak untuk punya rumah, kita berhak untuk punya uang, kita berhak untuk mendapatkan jabatan. Nah, yang membatasi hak kita adalah hak dan kebutuhan orang lain. Hak dan kebutuhan orang lain yang membatasi hak kita. Kan kita kan berhak punya tanah. Ya. Tapi
yang akan membatasi seberapa tanah yang bisa kita punya itu adalah hak dan kebutuhan orang lain. Misalkan seperti ini, aku mau beli tanah yang sangat luas, 100 hektar. Padahal 10 hektarnya itu adalah punya orang lain. Nah, berarti hak kita nggak, ini adalah batasan kita nggak bisa melewati ini, karena itu adalah hak orang lain. Makanya perkataannya Denny Laksono ini menarik sekali, yang membatasi keinginan kita sebagai seorang manusia, ambisi kita sebagai manusia adalah hak dan kebutuhan orang lain. Yang juga punya ambisi juga gitu ya? Yang juga punya ambisi, sehingga itu yang kemudian tercipta yang harus keharmonisan di sana, karena kita tidak saling melangkahi antara hak dan kebutuhan kita sebagai manusia. Nah, harusnya ini diterapkan juga nih, kalau kita memaksakan sudut pandang Israel yang memiliki hak historis, kemudian merugikan Palestina, apalagi kita tidak mengakuisisi adanya hak dan kebutuhan warga Palestina, kan jelas enggak adil kan? Berarti sudah jelas bahwa Israel ini namanya dalam bahasa kita adalah dia menjajah gitu, bukan mengambil haknya kembali gitu. Betul, jadi jangan sampai kemudian kita melihat sesuatu itu condong berat sebelah, itu jangan. Condong berat sebelah. Apalagi seperti ini, tadi kan sempat kita sampaikan di awal, konflik Palestina dan Israel itu dimulai tahun 1948. 1948. Pertanyaannya adalah kenapa baru mulai 1948? Kenapa nggak sebelumnya? Karena baru di saat itulah Israel kemudian memasuki tanah-tanah Palestina. Betul. Memasuki tanah-tanah Palestina. Memasuki. Sebelumnya belum masuk, belum melakukan istilahnya penjajahan, makanya dulu belum ada konflik. Sejak mereka masuk itu baru sebuah konflik. Lah kan aneh kalau di sini. Berarti kan kenapa baru dimulai 1948? Berarti ada orang yang kemudian melewati batasan itu di 1948. Makanya terjadi sampai sekarang 75 tahun. Tapi yang membuat kita kurang yakin itu adalah kemudian Israel ya sebagai penjajah gitu dalam bahasa kita, tapi mereka itu didukung oleh bangsa Amerika, oleh beberapa negara-negara yang notabene-nya saya tidak membedakan antara, tapi memang kebanyakan non muslim itu justru juga tidak mendukung, dan bahkan ada juga sebagai muslim tidak mendukung. Tapi Amerika dulu deh. Oke. Pertanyaan yang menarik, dan saya menemukan jawaban ini beberapa waktu yang lalu. Kenapa kemudian Israel ini sedemikian didukung? Terutama mungkin oleh bangsa-bangsa barat ya sebut saja mungkin kita sebut adalah Amerika Serikat ataupun mungkin Perancis. Karena Israel itu kan adalah negara Yahudi. Ya kan? Ya. Artinya yang tinggal di Israel itu adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi. Tidak seperti Palestina yang dihuni ada Kristen, ada Katolik, ada Yahudi, ada Muslim juga. Gitu. Nah, Israel ini adalah negeri Yahudi. Nah, tren yang terjadi adalah orang-orang Yahudi itu sebenarnya menguasai dunia. Menguasai dalam artian mereka tuh secara ekonomi mereka sangat kuat. Mereka ada di negara-negara besar. Mungkin orang-orang Yahudi ini mempunyai perusahaan yang besar. Mereka punya platform-platform yang mereka punya perusahaan-perusahaan, apa kita harus sebut perusahaannya? Sebaiknya jangan ya. Mereka punya perusahaan yang sangat besar yang produk-produk kita terpenuhi karena perusahaan itu. Itu kan artinya Israel atau orang-orang Yahudi ini kan memegang perekonomian dunia. Di dunia yang kapitalisme, orang-orang yang punya duit inilah yang menjadi penentunya. Makanya kenapa kemudian kita negara-negara yang tadi kita sebut di awal kok mendukung Israel, karena mereka nggak mau kehilangan pendapatan uang-uang yang dipunyai orang Yahudi. Tapi ini mungkin analisisku pribadi juga gitu, karena melihat bagaimana kemudian orang-orang Yahudi itu ada di banyak tempat gitu, dan perusahaan-perusahaan, kalau perusahaan yang itu memang saya tahu pasti itu udah saya dulu banget udah ada boykot untuk perusahaan-perusahaan seperti itu kan. Itu kan bukti yang nyata yang jelas. Nah, itu sebenarnya mohon maaf mungkin agak nyelempeng. Ini mirip dengan LGBT Mas Albi. Kenapa LGBT itu didukung oleh ya orang-orang barat lah. Kenapa? Karena LGBT itu yang ini beda lah. Yang ini beda. Karena LGBT itu memegang, dia berperan dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara besar, terutama ya itu negara-negara liberal. Orang-orang LGBT itu mereka konsumtif, jadi mereka itu mengeluarkan banyak uang, jadi pendapatan negaranya didapat dari pembelian-pembelian yang kemudian dilakukan oleh orang-orang LGBT itu. Makanya kalau negara tidak memenuhi kebutuhan LGBT, mereka akan kolaps, perekonomian mereka akan kolaps. Makanya LGBT didukung, klub-klub mendukung gitu, karena mereka butuh LGBT itu banyak banget Mas. Di seluruh negara ada. Makanya kasusnya hampir sama. Kenapa kemudian negara-negara besar mendukung Israel? Karena Yahudi ada di mana-mana. Mereka memegang perusahaan besar dan mungkin mereka menggerakkan perekonomian dunia juga. Kalau suatu negara nggak ingin bangkrut, nggak ingin perekonomiannya tersendat, mereka kan harus ngikutin penguasanya. Betul. Jadi ternyata ada hal di balik kekejaman dan ataupun muncul isu-isu baru seperti LGBT ini. Kita bilang aspek ekonomi. Tapi kita kembali kepada topik awal. Pejuang Palestina atau mereka yang memperjuangkan haknya kembali atas penjajahan Israel ini, yang biasa teman-teman netizen sebut dengan Hamas atau yang namanya Hamas. Entah kenapa kata-kata ini sensitif. Tapi begini, isu yang muncul yang kemudian menjadi sangat tren sekali dan itu dikonsumsi oleh masyarakat seluruh dunia, bahwa Hamas itu ketika melakukan penyerangan kemarin, dia membunuh warga sipil, perempuan dan para bayi, bahkan para bayi. Itu kan luar biasa kejam sekali dan sadis. Bahkan salah satu tokoh di Indonesia itu ngomong bahwa Hamas itu tidak pantas untuk dibela. Karena sungguhnya mereka melakukan pembebasan hak mereka itu dengan cara yang kejam dan tidak adil gitu, tidak berperikemanusiaan.
Gimana? Berarti Hamas itu teroris gitu kan? Tuduhan seperti itu tuh sebenarnya nggak tepat. Jadi tuduhannya tidak benar, Mas Alfi, karena berita itu pertama kali muncul itu kan melalui media-media yang ada di Barat. Iya. Sebut saja itu adalah media-media yang memang pro terhadap Israel, yang kemudian memunculkan berita itu gitu, yang bahkan ada pembunuhan bayi 40 gitu kan, pembunuh 40 bayi. Itu kan kejam sekali ya, bayi Iya, itu dibunuh. memang kejam, tapi kan tidak nyata karena itu kemudian adalah hasil dari sebuah media, permainan media gitu. Karena setelah kemudian ada kemudian pihak yang mengkonfirmasi kepada kantor berita tersebut, ternyata mereka tidak bisa memberikan jaminan tentang kebenaran datanya. Itulah kemudian ternyata itu adalah sebuah hoax. Bahkan video yang beredar, gitu, yang sempat beredar di internet itu malah ketika ada tentara Hamas memasuki sebuah rumah yang di dalamnya ada seorang orang tua yang sedang sakit dan pembantunya, itu mereka mengatakan Tidak mengancam lah gitu ya ya, istilahnya. mereka tidak mengancam dan mereka bilang, jadi itu kan direkam ya ketika tentara Hamasnya masuk, kemudian dilihat ternyata ada orang Israel, seorang orang tua dan pembantunya yang orang tuanya baru sakit. Terus tentara Hamasnya bilang, kita berperang kurang lebih seperti ini, kita berperang dengan prinsip yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kita akan menjamin kehidupan ya, menjamin hidup bagi orang-orang yang lansia, orang-orang yang sakit, para anak-anak dan bayi, itu mereka akan menjamin gitu. Artinya dalam konteks perang sekalipun sebenarnya mereka tidak sekejam itu untuk membunuh orang-orang yang lemah gitu. Betul, karena Hamas sendiri memang dia kan sebuah organisasi ya politik, dia organisasi perang gitu, maksudnya organisasi seperti semacam Ya, tentara. pejuang lah, para pejuang lah. Tapi mereka memegang prinsipnya kan prinsip Islam gitu ya, sebagaimana yang dulu diajarkan oleh Rasulullah. Berarti kata-kata teroris itu tidak tepat gitu. Karena ya saya pun sebenarnya juga sedikit untuk meng-cross check itu gitu, dan itu adalah berita palsu, berita hoax, propaganda yang cuman memang kita tuh kenapa itu bisa terlanjur terjadi karena memang media barat itu sangat cepat sekali dibandingkan kita gitu. Padahal seharusnya kan kita juga punya sikap yang lebih cepat tanggap itu seharusnya seperti itu. Ya, mungkin yang terjadi juga adalah kenapa media barat bisa seperti itu karena mereka tidak punya, karena mereka memang diminta untuk membuat berita-berita seperti itu, sedangkan mungkin berita-berita kita adalah berita-berita yang menyampaikan kebenaran gitu. Sedangkan orang-orang kan suka ini ya, trennya itu kan manusia itu kan suka hal yang panas itu, maksudnya Iya benar. ya kan, berita-berita yang panas, yang hot gitu, yang mencengangkan, orang-orang kan suka itu kan jadi permainan mereka. Kita kalau mau buat berita pasti ya berita yang bagus-bagus aja gitu. Iya kan, karena Mas Asbi dari psikologi mungkin ada pandangan kenapa orang kecanduan dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Apa Mas kepanjangan terhadap Dia hal-hal yang istilahnya besar gitu atau iya, serangan-serangan terus kayak apa ya, sekarang tuh kita melihat hal seperti itu biasa gitu, seperti biasa gitu. Itu ada nggak dalam psikologinya? Kalau kenapa kemudian adanya isu Israel dan Palestina, mungkin beberapa orang merasa kayak tidak tertarik atau bahkan apa, pertama mungkin faktornya adalah karena ini berjalan sangat lama gitu kan, lama sekali, dan bagi sebagian orang mungkin hanya berpandangan kayak ini juga paling kayak sebelum-sebelumnya, nanti juga cuma sebentar habis itu hilang gitu kan. Orang-orang yang kemudian tidak punya posisi, mereka mungkin adalah orang-orang yang netral gitu, yang nggak dukung Palestina, yang nggak dukung Israel, akan berpandangan seperti itu. Dan ini dan kita kan seharusnya sebagai seorang muslim tidak seperti itu. Jadi kalau kita adalah umat muslim, ya kita akan mendukung muslim yang lainnya kan. Ya, ada kepedulian gitu. Ada kepedulian yang bermain. Tapi buat orang-orang yang memang sejak awal tidak ada ketertarikan, tidak peduli, orang yang udah males, orang yang mohon maaf mungkin jauh dari ajaran-ajaran agama, bagi mereka berita seperti ini tidak menarik gitu. Tidak mereka ambil pusing. dalam hal untuk pedulinya Bu. Tapi sebagai konten atau sebagai sajian tuh ya ini sangat menghibur gitu, sebagai hiburan gitu kan, gitu kan seharusnya. Kita tuh cenderung untuk mencari sesuatu yang sensasional. Kita suka ya, apa-apa yang sensasional itu kan kita suka gitu. Misalkan mahasiswa demo itu kan biasa. Tapi ketika mahasiswa demo kemudian pagar DPR RI misalkan sensasional, orang-orang baru menyorot seperti gitu. Gitu. Iya benar. Hal seperti itu yang menarik ya. Itu yang menarik, makanya kemudian dibuatlah sama media-media barat itu Hamas membunuh gitu. Itu buat mempermainkan. Iya, emang salah satu kebiadaban para penjajah ini memang luar biasa. Tapi kita kembali kepada Hamas tadi. Ada satu hal yang lebih menarik lagi, dan itu menjadi penutup daripada konten kita. Ada isu yang mengatakan bahwa Hamas itu adalah hasil dari buah tangan atau buatan orang-orang Israel itu sendiri, dan bahkan Amerika. Begitu. Hamas itu buatan orang-orang Amerika ya, yang kemudian didesain agar mereka itu melakukan penyerangan-penyerangan, bentrokan-bentrokan pada Israel. Kemudian Israel menjadikan alasan itu sebagai untuk menyerang balik, dan membenarkan orang-orang Israel itu sendiri membunuh warga sipil Palestina. Sehingga kemudian secara tidak langsung sedikit demi sedikit warga sipil Palestina itu terkikis atau dihabisi. Ini konspirasi tapi masuk akal gitu, membuat saya kontradiksi dengan pikiran-pikiran. Oke, jadi tadi disampaikan ada statement yang mengatakan bahwasanya bisa jadi ini kan by design gitu ya.
ternyata Hamas didanai oleh Amerika, Amerika juga mendanai Israel dengan porsi yang mungkin lebih besar ke Israel sehingga banyak korban kesatuan di Palestina. Kemudian itulah cara dari orang-orang Barat menghancurkan Palestina. Nah, itu sebenarnya agak lucu kalau menurut saya. Jadi ketika kemudian misalkan ini memang by design, oke, kita sebut ini by design dengan ada orang-orang yang sama yang mendanai Hamas dan orang yang sama yang mendanai Israel untuk kemudian mereka saling bertengkar, berarti kan dia sedang bermakar. Dia sedang bermakar gitu. Sedangkan kita tuh di Islam ada tuh di ayat Al-Quran, Mas Alfi juga pasti hafal kan, Allah khairul makirin. Dia bisa aja, ini kita tadi main di segmen itu ya, kita main di segmen itu, dia bermakar untuk bisa menghancurkan Palestina dengan cara seperti itu. Tapi Allah itu adalah sebaik-baik yang punya makar. Bisa jadi yang dia berpikiran seperti itu ternyata malah tidak, bisa jadi nanti malah Palestina yang menang, kemudian dia juga bakal ngalahin dengan si dana, itu kan bisa gitu kan. Allah adalah sebaik-baik makar gitu. Bisa jadi orang-orang Hamas yang kemudian didanai, tapi kan ini ya Mas, Hamas itu ketika kemudian dia memperjuangkan Palestina untuk kemudian mempertahankan suatu negaranya, kalau ini adalah sebuah by design gitu, menurut saya itu seperti tidak bisa diterima gitu. Maksudnya, secara logika kemanusiaan nggak bisa diterima gitu, karena kalau memang istilahnya kan ibaratnya mereka punya keluarga di Palestina itu sendiri dan mereka memperjuangkan kebebasan. Tapi masa memperjuangkan kebebasan itu adalah istilahnya rencana atau mungkin juga bakal bodoh amat ya. Misalkan itu beneran terjadi ya bodoh amat. Hamas tujuannya baik. Kita ini yang di umat muslim di Indonesia juga posisinya yang penting kita mendukung saudara kita di Palestina. Kita kan juga sekarang kan menggalangkan dana ya Mas, kemudian nanti disampaikan kepada Palestina gitu. Jadi kalau nanti malah semakin banyak yang masuk, sebut aja tadi yang danai Israel juga danai Hamas gitu, dan nanti bisa jadi Hamas makin untung gitu. Nanti kalau kalkulasinya dia salah kan juga lucu juga toh. Gimana? Dia terlalu bermain-main dengan umat Islam gitu ya. Tapi nggak logis memang. Karena nggak mungkin kita sendiri membunuh keluarga kita sendiri, nggak mungkin. Itu gila. Ya gitu, dan terbebas dari siapa yang kemudian mendanai Hamas gitu, kita sebagai umat muslim sebagaimana yang kemudian diwasiatkan sama Rasulullah itu kan, itu pokoknya kita mendukung sesama muslim. Gitu, mendukung sesama muslim. Kalau nggak, tadi sebelum kita bertemu di sini saya sempat baca sebuah konten di Instagram gitu, ada yang mengatakan seperti ini, kenapa kemudian kita harus terlibat dalam konflik yang terjadi di Israel dan Palestina. Dia bertanya kepada seorang syekh, kemudian syekh itu menjawab secara sangat sederhana gitu, umat muslim akan mendukung umat muslim lainnya. Umat muslim pasti akan selalu mendukung umat muslim lainnya. Apalagi dalam konteks di mana ada pembunuhan, ada penggusuran, ada penjajahan selama berpuluh-puluh tahun, ada kedoliman selama berpuluh-puluh tahun yang itu adalah melanggar HAM dan hukum internasional. Gitu. Ya kita pasti akan membantu. Sebagai orang yang pernah dijajah pun ya, kita kan bangsa Indonesia pernah dijajah. Ya kan nggak lucu juga kalau kita ngomong Pangeran Diponegoro teroris karena masa kita bilang pahlawan Indonesia juga teroris karena melawan para penjajah. Ya Palestina juga, orang-orang Palestina juga berhak untuk melawan para penjajah. Standar ganda ya. Jadi buat teman-teman netizen masih ada berpikiran untuk membela Israel para penjajah itu, Anda bukan golongan kami. Mungkin ini aja ya saran kita. Ada Ustadz Salim Afilah itu beliau punya konten yang bagus sekali yang kemudian bicara soal Al-Aqsa, bicara soal Palestina. Kalau saudara-saudara sekalian yang umat muslim pengen lebih paham gitu agar tidak salah posisi, mungkin bisa Ustadz kita kan banyak tuh konten-konten seperti itu. Bisa kita banyak simak gitu. Sekarang juga di video banyak, nggak masih harus baca buku kayak gini, nonton video. Artinya memang kita butuh untuk cerdas, dan cerdas itu jangan nunggu orang dulu. Kita sendiri yang bergerak untuk mencerdaskan diri. Teman-teman netizen, segera cerdaskan diri Anda, baca sejarah, baca isu-isu terkini. Jangan sibuk percintaan. Ya, satu lagi mungkin menurut saya sendiri ya, saya juga merasa senang sekali dan bersyukur sekali ketika Muhammadiyah menyatakan kepedulian terhadap Palestina. Karena ternyata Muhammadiyah pun berani tegas, berani peduli gitu. Semoga teman-teman yang di sana, luar sana yang masih belum sadar bisa segera diberi hidayah, bisa segera Allah tanamkan ke dalam diri kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang sedang terjajah. Mungkin itu yang bisa kita kita sajikan dalam konten ini. Mungkin Mas Hasbi punya pesan terakhir, wasiat ya, pesan terakhir. Saya hanya ingin berpesan, mohon maaf apabila kemudian kata-kata yang melewati batas ataupun kalimat gitu, mohon maaf sekali gitu. Selain itu rasanya perjuangan kita untuk apa yang kemudian kita lakukan untuk mendukung Palestina, entah melalui fisik, harta ataupun melalui doa, itu semua kan pasti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apapun yang kita lakukan untuk mendukung Palestina itu menjadi saksi bahwasanya kita telah menuntaskan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Amin. Ya itu karena al-muslimu akhul muslim, dan semoga apa yang kita lakukan, kalau bisa cuma doa ya doa, kalaupun ada kelebihan harta kita bisa infak, lebih-lebih ada kesempatan untuk berkunjung ke Palestina, kita berkunjung sebagai aksi kemanusiaan. Ya itu semoga mampu menggugurkan kewajiban kita sebagai
Ya, baik, mungkin sekian dan terima kasih teman-teman semua. Syukron jazakumullah khairan Mas Azmi. Ya, Ya, terima kasih. alhamdulillah. Alamin. KM3 make Solo religious again.